Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamina Efrinal Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu mengenai sebab akibat perdagangan internasional oleh dosen pengampu Profesor Dr. Safrudin Karimi SEMA. Mengapa terjadi perdagangan internasional? Pada hakikatnya, kehidupan manusia merupakan dari bagian kegiatan ekonomi di mana mereka membutuhkan adanya pemenuhan berbagai kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, kehidupan sosial, dan sebagainya. Karena itulah ilmu ekonomi ada. Fenomena dunia nyata tidak selalu selaras dengan prediksi yang dibuat oleh teori. Kita mengasumsikan jika terjadinya perdagangan internasional, dalam beberapa kasus terdapat kurangnya kesepakatan yang menyebabkan perdagangan internasional ini kurang mendapatkan informasi-informasi dan para ekonom mulai mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Selanjutnya, untuk pendahuluan dari sebab akibat terjadinya perdagangan internasional, kita mulai dengan analisis positif dan normatif sebagai awal pembentukan equilibrium umum. Ciri umum kedua dari semua teori di bidang ekonomi adalah bahwa mereka dapat digunakan untuk melakukan analisis positif dan analisis normatif, di mana untuk analisis positif sendiri mengacu kepada upaya untuk menjawab pertanyaan secara deskriptif, seperti contohnya apa pengaruh pajak terhadap jumlah rokok yang diproduksi atau dikonsumsi. Jadi analisis positif ini mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan deskriptif mengenai kasus ekonomi. Selanjutnya, untuk analisis normatif, yaitu merupakan upaya menjawab pertanyaan yang lebih bersifat kepada perspektif, seperti haruskah pemerintah mengenakan pajak atas rokok? Jawaban untuk jenis pertanyaan ini biasanya tidak terlalu kontroversial, terutama pada kalangan ekonom. Selanjutnya, awal dari analisis positif dan normatif, kita akan mengasumsikan ketika para ekonom mulai menyadari perlu adanya model yang dibangun untuk memulai perdagangan, yaitu dikenal dengan model equilibrium umum. Yang dimaksud dengan model equilibrium umum ini adalah ketika produksi, konsumsi, harga, dan perdagangan internasional semuanya ditentukan secara bersamaan untuk semua barang yang diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri. Selanjutnya, saya akan mulai masuk kepada inti materi, yaitu mengenai penyebab perdagangan internasional. Setiap negara pasti memiliki faktor produksi yang berbeda-beda, disebut dengan faktor endowment. Faktor endowment ini meliputi kekayaan alam suatu negara, sumber daya alam, tanah, bangunan, gedung, dan sebagainya yang dipergunakan sebagai alat untuk bisa melakukan perdagangan internasional antar negara. Jadi, faktor endowment ini sangat penting dimiliki oleh sebuah negara sebagai penyebab dari terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya, sebagai hasil dari perbedaan dan variasi dalam endowment suatu negara, faktor endowment menyatakan bahwa pengelompokan yang berbeda dari modal menjadi tenaga kerja akan menentukan keunggulan komparatif suatu negara. Jadi keunggulan komparatif ini adalah perbedaan dari nilai harga barang yang diproduksi masing-masing negara, di mana menentukan mana keunggulan barang yang lebih tinggi dalam
suatu negara untuk dapat bisa dijadikan sebagai alat perdagangan internasional. Selanjutnya, dilihat dari faktor endowment yang dimiliki suatu negara dan bagaimana keunggulan komparatif negara tersebut dapat diketahui pula biaya peluangnya atau opportunity cost. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kaitan terhadap Production Possibility Frontier, PPF, Opportunity Cost, dan Indifferent Curve, di mana ini merupakan beberapa penyebab dari adanya perdagangan internasional juga. Yang pertama mengenai PPF. PPF yaitu Production Possibility Frontier, di mana diartikan sebagai batas kemungkinan produksi yang merupakan kondisi supply suatu negara dapat digambarkan dengan PPF ini, yaitu perbatasan kemungkinan produksi yang dapat memberitahu kita jumlah maksimum output dari satu jenis barang. Selanjutnya mengenai opportunity cost atau biaya peluang. Dengan adanya pembatasan kemungkinan produksi, maka akan ada yang disebut dengan biaya peluang sebagai komposisi yang menentukan batas kemungkinan dari produksi suatu negara. Bentuk PPC tergantung asumsi pada opportunity cost atau biaya peluang. Yang terakhir mengenai indifferent curve, di mana dengan adanya kurva PPF tadi memungkinkan konsumen dalam memaksimalkan utilitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya kurva indifferent untuk melihat tingkat kepuasan konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang. Selanjutnya mengenai community indifferent curve yang berhubungan dengan national demand. Mengapa kedua istilah ini berhubungan? Mari kita ulas mengenai pengertian dari community indifferent curve, di mana community indifferent curve mengekspresikan preferensi komunitas atas konsumsi berbagai bandel barang dengan cara yang persis sama seperti sekumpulan kurva indifferent yang mengekspresikan preferensi dari individu. Jika kurva ini konsisten, mereka memiliki semua sifat kurva indifferent individu. Selanjutnya mengenai national demand. National demand ini adalah permintaan secara nasional, yaitu preferensi atau keinginan konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang, di mana dalam pemilihan konsumen seperti pada community indifferent curve, jika orang-orang sangat berbeda tetapi konsisten dalam preferensi individu, mereka akan memerlukan national demand di dalamnya untuk melihat jumlah barang yang dikonsumsi konsumen dengan harga yang relatif. Di sini terdapat kurva dari national demand, di mana national demand memiliki hubungan yang negatif antara rasio harga dengan jumlah harga yang diminta. Jika rasio harganya tinggi, maka permintaan akan turun, begitupun sebaliknya, dan bersilangan dengan national supply. Selanjutnya ada akibat perdagangan internasional. Faktor endowment sebagai sebab adanya faktor price equalization atau FPE. Jadi, faktor endowment yang termasuk misalnya tenaga kerja, tanah, modal, sumber daya alam yang relatif diberkahi dengan baik oleh negara tersebut. Perdagangan internasional bebas akan mengarah pada faktor price equalization. Dengan kata lain, di negara-negara yang memiliki upah tinggi sebelum perdagangan dimulai, akan ada kecenderungan dari penurunan tingkat upah. Teorema ini diambil dari asumsi model yang paling kritis, adalah asumsi bahwa kedua negara berbagi teknologi produksi yang sama dan bahwa pasar bersaing secara sempurna.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi apa itu faktor price equalization theorem yang merupakan akibat dari perdagangan internasional. Pada kurva di samping ini terdapat dua negara, yaitu negara A dan negara A aksen, di mana kedua negara ini memiliki dua faktor produksi, yaitu capital and labor, dan dua komoditi, yaitu X dan Y. Di mana sebelum terjadi perdagangan internasional, kedua negara mempunyai titik keseimbangan produksi dengan rasio harga yang berbeda. Selanjutnya, terjadinya perubahan pada rasio harga di mana PX dan PY bergeser dari tempat semula. Kondisi ini melambangkan harga relatif dari perdagangan. Lalu, setelah terjadi perdagangan internasional dan terjadi juga perubahan pada harga relatif pada kedua negara dengan harga barang yang berbeda, kesejajaran yang terjadi di dalam kurva FPI menunjukkan tingkat keseimbangan produksi pada rasio harga menjadi sama atau sejajar yang menunjukkan terjadinya faktor price equalization setelah perdagangan internasional. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sebab dan akibat dari terjadinya perdagangan internasional. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.